Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Rivaldo dengan NPM 2108083. Saya dari jurusan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori riset operasional operasi atau TRO. Oke, langsung saja ya, kita lihat ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori permainan. Adapun yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Pengertian teori permainan. Teori permainan adalah suatu pendekatan matematik untuk merumuskan suatu persaingan dan konflik antara berbagai persaingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Kepentingan yang bersaing dalam permintaan disebut dengan player atau pemain. Anggapan yang lain digunakan dalam bahasa setiap hari adalah dalam mengambil keputusan atau kemampuan untuk mengambil keputusan. Lebih jelasnya latar belakang, teori permainan mula-mula dikemukakan oleh seorang ahli matematik Perancis yang bernama Emile Borel pada tahun 1921. Kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh John van Neumann dan Oscar Morgenstern sebagai alat untuk merumuskan perilaku ekonomi yang bersaing. Model teori permainan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, one shot, repeat atau repeated. Yang pertama, one shot. Contohnya, jika dua orang bertemu dan tahu bahwa mereka hanya sekali saja bertemu, terjadi kasus di mana mereka tidak menjaga reputasi mereka. Mereka berbuat buruk karena tahu bahwa tindakan mereka tidak akan menimbulkan tindakan lain di kemudian hari. Yang kedua, repeat atau finite. Terjadi misalkan ketika orang tahu bahwa 10 hari lagi dia akan mati, maka segala ekspektasi tersebut mengubah behaviornya untuk berpikir mengenai hari akhir ke-10. Ini membuat orang menjadi desperate dan bertindak di luar dugaan atau disebut dengan efek akhir atau infinite. Yang ketiga, infinite. Terjadi di mana seorang menjaga reputasinya karena ia yakin akan berinteraksi dengan pihak lain in the near future and more. Kita bisa ambil contohnya, misalnya bila jumlah pemain adalah 2, pemain tersebut sebagai pemain 2 pemain atau pemain n pemain. Jika jumlah keuntungan dan kerugian adalah 0, disebut permainan jumlah 0 atau jumlah konstan. Sebaliknya, bila tidak sama dengan 0, permainan disebut bukan jumlah 0 atau non-zero sum game. Ketentuan dasar dalam teori permainan adalah misalnya di sini. Di sini ada matriks A disebut dengan playoff. Jadi di sini ada dua perusahaan yang sedang bersaing, perusahaan A dan perusahaan B. Yang dimana perusahaan A memiliki dua strategi harga murah dengan strategi harga mahal. Sedangkan di perusahaan B, dia memiliki 3 strategi, yaitu strategi harga murah, strategi harga sedang, dan strategi harga mahal. Di contoh tabel ini, kita dapat mengambil kesimpulan yang sangat timbal balik. Misalnya perusahaan A dengan perusahaan B. Jika perusahaan A mengalami minus, maka di perusahaan B akan plus. Begitu juga sebaliknya. Jika di perusahaan B minus, perusahaan A akan mendapat plus. Dari contoh tabel matriks playoff tadi, dapat dijelaskan beberapa ketentuan dasar yang terpenting dalam teori permainan, yakni angka-angka dalam matriks playoff, matriks permainan menunjukkan hasil dari strategi permainan yang berbeda. Dalam permainan 2 pemain jumlah 0 ini, bilangan positif menunjukkan keuntungan bagi pemain baris dan merupakan kerugian bagi pemain kolom. Anggapan yang digunakan adalah bahwa suatu strategi tidak dapat dirusak oleh pesaing atau faktor lain.
Suatu strategi dapat dikatakan domain bila setiap layout dalam strategi adalah superior terhadap setiap layout yang berhubungan dalam suatu strategi alternatif. Contoh, dalam permainan di atas, untuk perusahaan A, strategi harga S1 didominasi oleh strategi S2. Suatu strategi optimal adalah rangkaian kegiatan suatu rencana yang menyeluruh yang menyebabkan seorang pemain dalam posisi yang paling menguntungkan tanpa memperhatikan kegiatan-kegiatan persaingan. Tujuan model permainan adalah mengidentifikasi strategi atau rencana optimal untuk setiap pemain. Rangkuman ketentuan umum. 1. Setiap pemain bermain rasional dengan asumsi memiliki integritas yang sama dan tujuan sama, yaitu memaksimumkan playoff dengan kriteria maksimin dan minimax. 2. Terdiri dari 2 pemain. Keuntungan bagi salah satu pemain merupakan kerugian bagi pemain lain. Ketiga, tabel yang disusun menunjukkan keuntungan pemain baris dan kerugian pemain kolom. Permainan dikatakan adil jika hasil menghasilkan angka 0, tidak ada yang menang atau kalah. 5. Tujuan dari teori permainan ini adalah mengidentifikasi strategi yang paling optimal. Contoh kasus strategi murni. 2 perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari pasar yang ada dengan mengandalkan strategi yang dimiliki. A mengandalkan 2 strategi dan B mempunyai 3 strategi. Langkah pertama, untuk pemain baris perusahaan A, pilih nilai yang paling kecil untuk setiap baris. Selanjutnya baris 1 nilai terkecilnya 2 dan baris 2 nilai terkecilnya 4. Terus untuk langkah keduanya, untuk pemain kolom perusahaan B, pilihlah nilai yang paling besar untuk setiap kolom. Kolom 1 nilai terbesarnya 8. Kolom 2 9 dan kolom 3 nilai terbesarnya 4. Langkah ketiga, kesimpulan. Pemain baris dan pemain kolom sudah memiliki pilihan strategi yang sama, yaitu nilai 4 yang paling optimal. Pilihan tersebut berarti bahwa meskipun A menginginkan keuntungan yang lebih besar, tetapi hanya akan memperoleh keuntungan maksimal 4 dengan strategi harga mahal di strategi kedua. Demikian juga dengan B, kerugian yang paling minimal adalah 4 dengan merespon strategi A dengan strategi harga mahal. Penggunaan strategi lain berdampak menurutnya keuntungan A dan meningkatkan kerugian B. Oke, demikian video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, banyak kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.